Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara Megapolitan, selamat pagi, salam sehat. Balik lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan. Kali ini saya bersama Heri Sutarman, dan saat ini saya berada di kawasan industri Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, masih di Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu beliau seorang komisaris di PT SR 12. Beliau juga di komite di STBD, Business Development, Sales Training Business Development, Bapak Ridwanto Effendi. Siap, Assalamualaikum. Kabar baik, Kang Heri. Ya, baik. Sobat Antara, di luar sana bahwa beberapa produk, yaitu produk herbal maupun di luar herbal, baik itu berupa minuman atau berupa perawatan. Nah, salah satu yaitu di Bogor sendiri ada SR 12. Yang saat ini sudah berkembang pesat dan bisa diterima di masyarakat luas hingga di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh provinsi ya. Untuk itu kita mau ngobrol terkait itu, dan untuk distributornya juga udah lebih dari 400 di seluruh Indonesia, menyebar di semua provinsi di Indonesia. Baik, Pak Ridwan, gimana sih Pak Ridwan ceritanya nih SR12 nih sampai berkembang pesat sampai saat ini? Apa mungkin dari awalnya seperti apa hingga seperti ini? Baik, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sedikit cerita ya Kang Heri ya. SR12 kita ini berdiri di tahun 2015. Tahun 2015 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah di 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, awal mula SR12 ini mungkin dari namanya dulu nih kita bahas. Jadi dulu owner kita Pak Tony Firmansyah, dulu beliau punya apotik sebelumnya, karena beliau adalah seorang farmasis dan juga apoteker. Beliau memiliki apotik namanya apotik R12. R12. Nah, R12 itu sebenarnya nama singkatan nih Pak, kalau secara sejarah ya. Jadi singkatan dari nama neneknya, Rabaidah 12 bersaudara begitu sebelumnya. Makanya namanya apotik R12. Kemudian saat di tahun 2015 waktu itu Pak Tony tergerak karena melihat kondisi ya di Indonesia khususnya banyak sekali kosmetik ataupun skincare yang memang bahannya itu berbahaya. Akhirnya sebagai seorang apoteker beliau tergerak untuk membuat sebuah produk. Akhirnya produk kita coba cari, akhirnya namanya ya jadi SR12. SR12 yang betul, dan singkatannya apa? Karena kebutuhan korporasi menjadi Skin Relief 12, mengatasi 12 masalah kulit. Jadi dulu awal mulanya kita di apotik di Bilangan Jakarta, Jagakarsa, di sebuah ruko kecil. Masih ada itu, Pak? Sekarang saat ini sudah enggak, Pak. Apoteknya sudah nggak jalan lagi, dan sekarang di apotek itu sekarang sudah jadi beauty care untuk perawatan dan lain sebagainya. Beauty care SR12 ya. Kemudian setelah itu kita coba pindah ke wilayah Jakarta Selatan, di mana namanya? Kantor di Jakarta lah, kita sewa sebuah gedung. Hanya 1 tahun waktu itu. Kemudian alhamdulillah akuisisi pabrik di Gunung Sindur ini di tahun 2020. Sampai dengan sekarang perluasan alhamdulillah sudah berdiri sendiri. Gitu. Untuk pendirinya dengan pendirinya Pak Tony Firmansyah. Jadi founder kita Pak Tony Firmansyah dengan Bu Asrianti Salam. Jadi waktu itu saya diminta karena saya dulu ada story lah dengan Pak Tony, partner bisnis di salah satu multi level dulunya. Nah ini menarik nih, nanti kita ceritakan. Siap. Nah, bicara SR12 ini itu banyak sekali produknya ya Pak ya. Seperti sahabat Antara di depan ini bisa dijelaskan Pak ya, untuk produk-produknya apa aja nih yang ada di SR12? Oke, jadi produk kita nih cukup banyak varian, Pak. Ada sekitar 160 macam ya, 160 macam, mulai dari herbal, skincare, terus kemudian juga ada body care, face care, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau saya sebutin satu-satu nih kayaknya waktu kita nggak cukup nih. Saking banyaknya, Pak ya? Betul. Nah, mungkin saya sedikit bahas, Pak, salah satu produk best seller kita gitu ya.
Nah, ini ada susu di sini, kita ada susu, kemudian ada deodoran, ada Oke. ini untuk biasanya cuci muka gitu. Face wash ya. Face wash, terus ada ini biasa Pak yang orang pengen langsing tapi pengen glowing juga. Ini minuman bukan ya? Ya, ini serbuk minuman. Jadi glow meal dia. Ada siu juga yang untuk kolagen dan lain sebagainya. Ini bahannya dari apa nih, Pak? Ya, kalau ini dari herbal, Pak. Pastinya dari herbal. Jadi zat aktif kita adalah herbal dominan. Oke. Gitu ya. Jadi semuanya herbal. Insya Allah yang ini dipakai jangka panjang, insya Allah aman. Seperti itu. Karena ini ya kita tahu sendiri, seorang apoteker disumpah untuk membuat sebuah produk. Bukan hanya yang berkualitas saja, tapi juga bermanfaat dan efek jangka panjangnya juga baik gitu. Keren, Pak. Lalu bagaimana nih tanggapan atau interest masyarakat sendiri dengan produk-produk yang SI12 buat? Nah, alhamdulillah. Jadi di tahun 2015 dibuat waktu itu, kita masih jualan melalui apotik awalnya Pak Tony. Melalui apotik, terus kemudian banyak ya karena memang dulunya punya jaringan. Akhirnya, Pak mau bantu jualin dong, mau coba jualin dong gitu ya. Akhirnya ya mulailah buka jaringan distribusi seperti itu. Dan alhamdulillah dulu memang memulai bisnis ini dari modal yang betul-betul minim sekali Pak. Jadi betul-betul memulai bisnis ini tanpa pinjam bank lah gitu. Ya karena menghindari ribawi tadi. Dan alhamdulillah SR12 ini awal berdiri tuh nggak kita pakai branding, nggak bayar artis gitu ya, influencer dan sebagainya. Boro-boro bayar artis, modal aja pas-pasan kan gitu. Jadi alhamdulillah SR12 kita melalui jaringan distribusi dan kemudian dicintai ya, disukai sama masyarakat. Produknya juga alhamdulillah repeat ordernya cukup tinggi. Pada akhirnya bisa berkembang sampai dengan saat ini gitu, Pak. Oke. Adakah yang dipakai sama artis mungkin di produk yang di antaranya? Alhamdulillah nih. Jadi kalau kurang lebih 2-3 tahun terakhir ya, kita sudah mulai coba menggunakan influencer. Terus kemudian juga ada beberapa artis yang memang mega bintang lah seperti itu, yang sudah menggunakan produk-produk kita. Nah, salah satunya seperti deodoran nih, Pak. Nah, deodoran spray kita ini tidak berbau, tapi mematikan bakteri penyebab bau badan. Nah, ini unik nih. Kadang-kadang kan ada yang deodoran di pasaran tuh berbau gitu ya, wangi. Sehingga jadinya dia sudah pakai deodoran, pakai parfum, jadi baunya acak-acakan. Nah, deodoran gitu ya? Betul. Nah, kalau deodoran kita ini best seller, Pak. Penjualan nomor 1 juga di e-commerce kita. Gitu, deodoran kita. Ya. Dan ini aman sekali biasanya. Marketnya juga untuk ibadah-ibadah seperti umroh dan lain sebagainya gitu kan, yang tidak boleh menggunakan wewangian saat dia sudah mikot. Ini bisa menggunakan deodoran kita, insya Allah. SI12. Betul, dan bahannya alami sekali. Karena dari tawas, gitu kan. Kemudian ada kandungan yang lainnya juga. Kalau saya sih mungkin menarik yang susunya nih. Susu apa nih? Dari kambing itu ya yang. Betul, bukan kambing sih Pak sebenarnya. Tapi lebih ke susu kambingnya gitu ya. Susu kambing. Kalau kambing kan dagingnya nih. Ya, susu kambing. Jadi ini susu kambingnya tawa. Tapi uniknya di kita bukan hanya susu kambingnya tawanya saja, tapi kita ada kandungan, ditambahkan dengan kandungan herbal lainnya, Pak. Seperti daun kelor dan juga ekstrak gabus. Sehingga manfaatnya Masya Allah ya. Jadi banyak sekali testimoni dan sudah sering beberapa kali direkomendasikan dengan dokter spesialis paru, Pak. Betul, karena kan ada susu kambing kan bagus ya untuk paru-paru dan sebagainya. Tapi untuk yang punya lambung atau gut gitu aman ya? Aman insya Allah, karena mungkin ada orang yang, saya punya lambung nih, nggak boleh minum susu gitu ya. Nah itu biasanya susu sapi yang dilarang. Karena susu sapi ini kandungannya dia kan lebih ke asam ya. Tapi kalau susu kambing dia kandungnya lebih ke basa. Jadi dia menetralisir asamnya tadi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong saya udah coba nih Pak. Sudah coba ya? Yang ini. Cuma emang gimana Pak rasanya Pak? Nggak ada manisnya ya? Itu formulasi seperti apa sih Kak? Betul, jadi terutama susu gold ini ya, kita yang gold ini memang ini non sukrosa Pak. Jadi betul-betul aman sekali digunakan untuk penderita diabetes dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini betul-betul nol sukrosanya. Karena ya tadi aman insya Allah. Gitu. Nah, apa sih yang akan dikembangkan ke depan, diharapkan juga oleh PT SI12 itu, yang dari produk yang sekian banyak ini, apakah akan nambah lagi atau lebih dipaten, mungkin paten gitu dari kualitasnya? Betul. Jadi yang pastinya setiap kita meriset sebuah produk, gitu ya, kita meriset sebuah produk yang pastinya kita mengedepankan adalah kualitas, gitu ya, bukan hanya sebuah kuantitas yang banyak kita kedepankan, tapi lebih kepada kualitas.
Kalau berbicara tentang apa yang akan kita develop ke depannya dan sebagainya udah pasti ada. Iya. Karena kan yang pastinya di industri, khususnya industri skincare gitu ya, skincare dan kosmetik itu pasti selalu berubah tuh. Bisa jadi kemarin apa yang lagi happening gitu kan, bisa jadi bulan depan berbeda lagi gitu. lagi. Nah Cepat SR12 berarti ya berubahnya, Pak. selalu berinovasi akan hal itu, melihat sebuah kebutuhan juga. Kemudian mungkin cuaca kita yang sekarang berubah-berubah gitu Pak, yang mungkin dulu cukup menggunakan sun care dengan SPF 30 misalkan, sedangkan kondisi saat ini harus minimal 50 misalnya. Nah itu akhirnya kita terus berinovasi betul sekali. Penting sih ya untuk Betul. memajukan SA12. Nah ini dari segi pemasaran ya, dari segi bisnisnya ini apakah bisa dibeli masyarakat di tempat-tempat retail atau di e-commerce atau hanya komunitas saja? Atau seperti apa nih? Ya. Pak Ridwan. Jadi kalau kita skema pemasarannya adalah direct selling berbasis jaringan. Oh. Nah, jadi bukan MLM ya. Nah, ini berbeda nih. Jadi kadang-kadang perspektif orang-orang Indonesia bahwa saat dia mengatakan, oh ini bisnis jaringan MLM ya, begitu kan? Iya. Kadang seperti itu. Nah, sebenarnya bukan. Karena memang notabene adalah seperti saya, kemudian Pak Tony selaku owner, Bu Asri, kita ini mantan-mantan memang dulunya pembisnis MLM, Pak. Oh. Iya, bisnis MLM yang sudah cukup lama lah ngalor ngidul ke beberapa bisnis di Indonesia. Kemudian coba meng-create sebuah sistem yang dimana sistemnya ini tidak memberatkan seperti di tempat yang lain. Ya. Nah, akhirnya kita buat sebuah skema memang berjaringan, tapi lebih kepada pembagian diskon. Oh, diskon. Nah, jadi kita ada tiring nih. Tiringnya dimulai dari ada reseller. Nah, reseller itu kita memberikan margin gitu ya, profit itu sebesar 20%, Pak. Diskon ya berarti? Diskon 20%. Anggap setiap produk gitu ya? Setiap produk. Anggap misalkan ini harganya 100.000 gitu ya. Nah, 100 kalau harga asli 131.500. Kita anggap 100.000. Nah, kalau 100.000 si reseller dia joinnya dengan harga 500.000 dapat produknya, cukup membayar 400.000. Karena diskon langsung di depan 20%. Jadi nggak ada biaya pendaftaran. Sendiri sama semitra sendiri ya? Bisa, jadi bisa dipakai sendiri, bisa dia mau promosikan ke tetangga dan sebagainya. Itu yang pertama reseller. Nah, yang kedua ada tahapannya namanya subagen, Pak. Nah, subagen itu dia marginnya 30%. Oke. 30%. Tadi 20, sekarang 30. Betul, 30 tahapan yang kedua. Dan yang keempat ada namanya agen. Wah, ini agen nih, menarik. Agen ini 40% dia. Waduh. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang agen? Seorang agen itu dia cukup belanja gitu ya, belanja produk SR12 senilai 25 juta. Oh, minimalnya ada Betul, untuk awal nih, belanja 25 juta, tapi cukup membayar 15 juta, Pak. Jadi di awal langsung potong 40%, otomatis dia untung 10 juta. Betul. Potongannya. Waduh. Dan dia sudah punya hak distribusi ya. Aduh, ini Sobat Antara nih, siapa tahu nih ada yang mau jadi agent ya. Agen. Ada lagi di tingkat. Ada, di paling atasnya adalah distributor, Pak. Distributor itu kita ngasih diskon sampai dengan 50%. 50%. Nah, Betul. ini bicara distributor nih ya, Pak. Terus itu, apakah setiap daerah hanya ada harus hanya ada satu atau beberapa distributor boleh itu kayak gitu? Ya, jadi kita membuat skema distributor. Skema distributor itu menghitung ya, yang pertama dari jumlah penduduk di wilayah itu, provinsi tersebut atau kota per kabupaten juga. Terus kemudian juga pendapatan per kapita, Pak. Sehingga kita bisa menentukan, oke, untuk di wilayah Banten, let's say gitu, di wilayah Jawa Barat, maksimal distributor hanya 10. Karena melihat dari jumlah penduduk dan sebagainya. Dan jadi itu menyebar tidak dekatan berarti ya? Betul. Jadi tergantung dari wilayahnya itu masing-masing, seperti itu. Nah, untuk didapatkan di mana produk kita ya tadi bisa didapatkan oleh mitra-mitra kita tadi yang ada distributor, agen, subagen, reseller gitu ya. Dan sosial media, biasanya SR12 juga ada. Tapi pusat sendiri, Pak. Kita sebagai pusat sendiri kita berkomitmen tidak menjual langsung ke customer. Artinya di sini nggak boleh berarti? Nggak boleh jualan, karena kita sudah komitmen, karena sudah membentuk skema, membentuk sistem, jaringan, nggak boleh jualan gitu kan. Nggak kayak mungkin ada beberapa owner yang lain, dia jualan langsung gitu ya dari pabriknya. Nah kita komitmen akan hal itu. Bicara pabrik, emang pabriknya di sini Pak ya? Ya alhamdulillah, jadi alhamdulillah kita sudah punya 4 pabrik Pak. Nah, di bilangan Jawa Barat juga sih. Jadi di sini 1 ya di Gunung Sindur, ada juga di Gunung Sindur juga di jalan apa namanya Duren ya di sebelah sana. 2, kemudian ada di wilayah Depok.
Di wilayah Depok tuh pabrik herbal kita, sama di wilayah Jawa. Jawa Tengah, di Jogja. Oh, di Jogja juga ada Ngeten. tuh. Sobat Antara yang mungkin di Jogja bisa datangi atau menjadi resellers ataupun agent ataupun distributor lah ya di Jogja, bisa didapatkan di SA12. Betul. Nah, kalau untuk menjadi mitra sendiri nih Pak, misalkan ada ya tiba-tiba uculuk-uculuk, orang Pak saya mau daftar nih ke kantor pusat kita. Nah, pasti kita arahkan langsung ke mitra terdekat. Dari alamat orang tersebut berarti. Betul. Jadi mitra terdekat, let's say misalkan di Bogor gitu Pak ya. Nah, siapa yang wilayah terdekat di sini nanti kita arahkan ke sana karena tadi kita sudah komitmen bahwa pusat ini tidak menerima mitra ataupun menjual secara langsung. Kebetulan saya di Bogor nih. Nah, itu di Bogor di mana nih, Pak? Kalau boleh tahu. Di Bogor ada beberapa, Pak. Ya, seperti ada di Gunung Sindur juga ada distributor kita, ada juga di wilayah mana? Kota Bogor. Kota Bogor ada juga. Kota Bogor ada juga. Itu resellers ya, reseller. Itu distributor. Ada juga reseller, subagen juga ada. Nanti mungkin ada juga ya. Nanti cek skema pendaftarannya seperti apa, mungkin bisa kita bahas juga tuh. Oke, baik. Jadi itu sahabat Antara. Jadi untuk mendapatkan produk ini mungkin melalui mitra-mitra yang tadi disebutkan ya, reseller itu. Nah, tadi mau disebutkan skemanya seperti apa, Pak? Barusan. Skema pendaftaran ya. Betul, ya. Oke, buat teman-teman mungkin nanti yang melihat tayangan ini Pak ya, gitu ya. Mungkin nanti bisa kunjungi langsung nih ke website SR12, terus kemudian juga ada juga sosial medianya. Mungkin nanti boleh dicantumkan mungkin di description Pak. Boleh ya. disebutkan juga mengerti. Oke, kalau di Instagram official kita SR12_official, yaitu nanti bisa dicek di sana ada distributor SR12 juga tuh. Ya, jadi nanti di kontak-kontaknya di sana tergantung teman-teman pilih. Wilayah Jawa Barat ada, Banten, terus kemudian Makassar, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu insya Allah ada. Kalaupun misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mendukung bisnisnya di SA12 ini atau dalam bentuk promosi, itu ada nggak sih Pak di SA12? Ada. Nah, jadi di SR12 ini kita punya 4 pilar Pak. Yang pertama adalah finansial, yang tadi saya sudah sebutkan keuntungan mitra kita berikan 20 sampai dengan 50% tadi. Finansial, yang kedua emosional Pak. Emosional juga. Betul. Jadi betul-betul bagaimana saat orang sudah bergabung sesuai dengan visi kita ya, mensejahterakan seluruh mitra di Indonesia khususnya. Nah, emosional. Jadi engagement antara owner kita, antara misalnya dan lain sebagainya itu kepada mitra-mitranya. Dan yang ketiga adalah intelektual, Pak. Nah, tadi disampaikan intelektual juga. Betul. Ya? Jadi banyak orang yang pengen berbisnis gitu ya. Banyak orang yang pengen berbisnis tapi saya nggak bisa bisnis nih. Saya nggak bisa jualan nih. Saya nggak ngerti ini dan lain sebagainya. Nah, di tempat kita sudah siapkan namanya SR12 University. Jadi untuk pembelajaran gitu ya, betul, baik itu secara skill komunikasi gitu ya, skill marketing dan sebagainya, itu sudah kita siapkan juga tools-toolsnya. Begitu juga dengan konten-kontennya Pak. Jadi konten untuk promotion dan lain sebagainya itu sudah ada juga insya Allah. Dan yang terakhir, pilar yang keempat adalah tentang spiritual. Jadi bagaimana kita mencoba gitu ya, mengajarkan, menanamkan untuk mitra-mitra SR12 khususnya sudah bergabung berbisnis bukan hanya sekedar mencari laba, tapi bagaimana dengan kita berbisnis, ya ini adalah bekal kita untuk kita bawa nanti ke surganya Allah. Itu 4 pilar itu yang benar-benar betul sekali. Ditanamkan di sini ya, sangat bermanfaat. Nah, di samping produk yang Bapak sebutkan ini, pengembangan dari kosmetik itu adalah yang seperti susu itu ya, atau minuman lain gitu. Ada rencana seperti itu nggak ke depannya? Mungkin ada ya nanti ya, kita lihat. belum bisa bocorin ya. Betul. Pasti akan ada, kita selalu inovasi Pak. Ini kan gini ya Pak Ridwan, ini kan semacam kayak kita di luar sana kan banyak. Itu gimana mensiasatinya antar kompetitor ya, seperti susu mungkin kan di sana juga kan ada susu kambing etawa juga ada, ataupun mungkin dari produk yang lainnya. Nah, itu mensiasatinya terhadap kompetitor itu seperti apa? Betul. Udah pasti di industri apapun pasti kompetitor selalu ada Pak. Kita nggak bisa pungkiri hal itu gitu ya. Tinggal bagaimana fokus kita, concern kita di SR12 adalah mendevelop
mendevelop sebuah produk yang dimana produk ini memang tujuannya adalah kualitas. Selain kualitas adalah juga manfaat, gitu ya. Jadi itu betul-betul yang kita jaga, sehingga ya kompetitor nanti membuat sebuah produk ya kita nggak perlu, ibaratnya apa ya kalau bahasa Sundanya teh, geter gitu, geter apa ya? Nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut karena memang betul-betul yang kita coba develop, yang kita buat itu adalah produk yang betul-betul bermanfaat, Pak. Saat orang menggunakan, saat orang mencoba, saat orang memakai, jadi merasakan manfaat dari produk kita, gitu kurang lebih. Menarik sekali ya. Nah, di sini kan ada gedung ya, Betul. artinya apa? Semuanya lengkap di sini. Apakah di sini ada semacam kegiatan training gitu untuk mitra-mitra sendiri? Betul, betul. Ada. Memang ada jadwalnya? Ada. Nah, kalau jadwal fix, Pak ya, jadwal fix itu pasti di setiap hari Rabu kita ada namanya BOS, Business Opportunity Success. Siapa tuh yang hadir? Biasanya mitra dia membawa orang-orang baru yang baru, oh saya pengen tahu dong bisnis SR12 nih seperti apa, monggo boleh kunjungan ke sini setiap hari Rabu. Itu nanti ada bos. Nah, teman-teman juga nanti boleh tuh kalau misalkan hari Rabu mau kunjungan ke kantor kita, ke pabrik kita, nanti bisa supaya lebih tahu lagi Pak ya, lebih dalam lagi tentang skema bisnis. Katanya ada juga untuk ke daerah-daerah luar kota gitu. Mengadakan seminar itu ya? Betul. Jadi seminar-seminar sering kita adakan Pak ya, karena mitra-mitra kita kan tersebar di beberapa provinsi Indonesia, hampir semua provinsi. Nah itu ada tuh training-training, kemudian seminar gitu yang khususnya nanti minggu ini juga saya ada mengisi training di Kota Palembang. Oh, betul. Palembang ya, saudara. Ya, nanti betul. kan hari Minggu ya? Minggu, insya Allah Minggu. Di Kota Palembangnya Pak, di Kota Palembang, insya Allah. Nah itu di Palembang, kemudian juga kemarin ya di tahun lalu kita sudah ke Banjarmasin, kemudian juga ada Makassar dan lain sebagainya. Jadi memang kita mobile juga Pak. SR12 University ini kita punya tim trainer khusus, ya. Terus kemudian juga ada pendamping namanya SBD, Sales Business Development, yang memang tugasnya adalah mendampingi mitra. Nah, jadi uniknya di SR12 begini. Saat mereka sudah bergabung biasanya nih ya, mohon maaf nih. Kalau biasa kita bergabung di sebuah bisnis gitu ya, terus kemudian udah beli, ya suka-suka lu deh. Mau jual kemana kek, ya kan gitu kan? Mau promosi kemana kek, mau jual di bawah harga kek, suka-suka dah gitu kan. Nah, kalau di SR12 ini sudah bergabung, bukan ditinggalin, justru didampingin Pak. Ayo kalau mau maju kita belajar bareng-bareng. Ayo kalau mau maju ikut training bareng-bareng. Tapi kan ada orang masing-masing beda Pak ya. Iya itu maksudnya. Ada orang yang didorong dia nggak mau didorong. Ya, jadi kita nggak dorong mobil mogok juga, intinya begitu kurang lebih. Ya jadi semua bergerak berarti ya. Betul. Membantu ya. Membantu. Ya sesuai dengan visi kita tadi, mensejahterakan mitra yang ada di Indonesia. Dan juga SR12 ini alhamdulillah gitu ya, sudah ada beberapa juga yang kita ekspor keluar juga. Salah satunya terakhir kemarin kita ada ke Maldives juga Pak. Maldives. Jadi ada satu corporate yang dia datang ke sini, dia tertarik dengan SR12, akhirnya hampir semua item, ya skincare juga herbalnya juga dibawa ke sana. Jadi Pak Ridwan pasti ke Maldives Pak. Ya insya Allah. Nah ada reward juga nanti kebetulan Pak tahun ini Pak. Tahun ini kita kan biasanya ada reward juga ya untuk mitra-mitra yang berprestasi gitu. Nah rewardnya salah satunya adalah ke Maldives. Gitu. Jadi kayak bareng-bareng nanti kita. Itu tujuan banyak orang karena kan indahnya pantai Maldives. Betul sekali. Saya juga pengen ke sana. Jadi harus jadi mitra dong ya. Boleh. Maka Pak Ridwan kalau emang gimana caranya untuk gabung? Ya. Silakan apakah dari daftaran ke mana dulu atau siapa? Jadi kalau yang tadi saya sudah coba sampaikan gitu ya, kalau untuk bergabung sendiri nggak bisa tiba-tiba usul-usul datang ke pabrik gitu kan, Bu saya mau gabung nih gitu. Nah pasti kita akan arahkan, boleh misalkan teman-teman ada yang di wilayah Gunung Sindur gitu yang sering lewat, kita sangat welcome sekali. Nanti teman-teman mau coba tahu tentang bisnisnya, mau daftar, nanti kita akan arahkan ke distributor ataupun mitra terdekat di wilayah teman-teman semua. Itu salah satu. Atau mungkin bisa juga nanti mengakses websitenya SR12 ya, www.sr12herbalskincare.com.
Itu bisa diakses di sana dan juga di IG kita, TikTok kita official, SR12 official. Nanti di sana akan ada kontak person tuh Pak, untuk daftar kemitraan di wilayah-wilayah teman-teman semua. Baik. Jadi itu masuknya bisa melalui website, itu bisa mendaftar di situ juga. Ya, jadi ada kontak personnya nanti di sana. Oh, berarti melalui kontak person. Betul. Nah, itu biasanya kalau dari website kita memang ini sebuah bantuan ya dari perusahaan untuk mitranya gitu, sehingga nanti kontak personnya langsung lari ke distributor Pak gitu. Jadi bukan ke pusat larinya gitu, tapi ke distributornya. Karena komitmen. Dan satu lagi yang kita jaga di SR12 adalah terkait harga. Jadi kita sudah punya base harga gitu ya, harga katalog produk yang memang dijualnya harus sama rata. Nggak boleh di bawah harga Pak. Walaupun di Papua sana. Kalau di Papua oke, itu beda case ya. Kalau khusus di wilayah timur itu biasanya ada sedikit kenaikan harga. Ya, tapi nggak jauh lah ya. Betul, nggak jauh. Tapi kalau naik harga nggak apa-apa Pak. Tapi kalau turun harga, nah ini yang sangat tidak diperbolehkan. Karena ada beberapa mungkin ya orang-orang yang nakal seperti itu pasti kita cut off untuk menjaga yang lain. Tapi dari sekian banyak dipakai sama masyarakat, ada keluhan-keluhan gitu saat ini emang. Misalkan ini kan kebanyakan kan kosmetik ya, atau mungkin susu ada yang nggak cocok gitu. Itu ada juga nggak kasus kayak gitu? Mungkin ada juga ya, misalkan kayak dia nggak cocok dengan salah satu kandungan. Contoh misalkan di susu Gold kita ini ada ekstrak bawang gitu ya, ternyata memang dia ada alergi bawang misalkan. Nah, ada case-case yang seperti itu memang ada, tapi ya segelintir kecil saja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah yang banyak tangani ya. Betul, respon. Nah, susu kita sengaja nih, ini juga baru nih Pak. Baru kita develop, ini bentuknya saset. Berarti bisa dibawa kemana-mana. Betul, jadi travel oriented lah. Ini sama yang ini ya, yang betul. Nah, sama seperti yang ini Pak. Sama anak-anak ya. Betul, jadi susu kita ini dari balita sudah bisa diminum Pak. Dari usia 6 bulan sampai dengan lansia. Jadi anak-anak saya di SD, SMP, bisa minum ya berarti. Betul, jadi kalau ada gangguan pernafasan mungkin ya, kalau untuk orang tua mungkin tulang dan sebagainya, nah susu kita cocok banget. Nah kalau untuk anak-anak biasanya dia menambah ini, keaktifannya dia tuh. Menambah nafsu makannya dia juga. Gitu. Jadi kan memang ada kandungan vitamin. Betul, sama mempercepat penyembuhan luka. Yang pasca operasi misalkan, karena kita ada ekstrak gabus kan, nah dia mempercepat juga penyembuhan luka. Sama untuk ibu yang menyusui, dia bisa memperbanyak ASI juga karena ada daun kelornya tadi. Oh iya, daun kelor ya. Tapi saya mau tanyakan, ini semua produk emang udah BPOM ya? Ya, data dan halal ya? Betul, alhamdulillah kita yang sudah pasti sudah bersertifikasi Pak ya, BPOM, terus juga pabrik kita sudah GMP juga, Good Manufacturing Practice, dan juga sudah ISO juga, insyaallah udah berizin lah. Gitu ya, sudah ada nih halalnya. Nah ini halal gitu ya. Ini halal. Terus ini juga ada kode BPOM. BPOM ya. Ini kode BPOM. Betul, semuanya sudah ada Pak, insyaallah. Semua yang diminum udah. Nah, ini kode BPOM-nya ya. PMRI. Nah, variannya juga ada yang 600, ada yang 200, dan juga ada yang saset. Dan harganya insya Allah kompetitif sekali. Karena kita jual 600 gram ini cuma 131.500. Ini yang berapa gram ya? 600 gram. Oh, 600 gram. Di luar sana lumayan tuh harganya. Bisa Pak, biasanya ada yang jual 200 gram aja tuh harganya sudah di angka 200 ribuan. Betul. Itu 200 gram. Kandungannya ini aman ya. Betul. Itu harga customer Pak ya. Kalau jadi mitra kan ada diskon lagi ya. Kayaknya langsung nih daftar jadi mitra nih kayaknya nih. Dan juga bisa didapatkan di marketplace. Ya, itu sudah banyak mitra kita juga yang menjual di sana gitu ya. Cuman hati-hati teman-teman. Kalau ada yang jual di bawah harga pasaran tadi ini seperti contoh ya, susu 131.500 karena ada melihat mungkin orang-orang yang nakal gitu Pak ya, melihat produk SR12 ini laku, akhirnya banyak yang memalsukan. Nah, artinya kalau misalkan dia jual di bawah harga, bisa dijamin itu produk palsu. Ada seperti itu ya? Betul, karena mitra kita semuanya sudah kita akad Pak. Di awal akad bahwa setelah bergabung tidak boleh menjual di bawah harga. Artinya kalau yang bisa menjual di bawah harga itu berarti antara produk palsu atau memang produk yang memang expired atau apapun itu.
gitu. Supaya mencari keuntungan yang bukan pada jalannya lah itu. Betul, karena kita komit nih, berapapun besar omset yang dia berikan kepada perusahaan, apabila menjual di bawah harga, udah pasti kita cut gitu. Oke. Saya pengen tahu nih, yang paling banyak dipakai sama customer lah ya, atau dipakai sama satu komunitas, itu yang mana yang banyak, yang melebihi target lah kalau di penjualan? Tergantung komunitasnya sih sebenarnya ya. Kalau komunitas ibu-ibu senam biasanya lebih cari yang buat menurunkan berat badan gitu ya, untuk melangsingkan dan sebagainya gitu ya. Itu sering sekali tuh. Betul. Kalau komunitas, let's say misalkan MUA gitu Pak, ya kan, yang untuk makeup artist gitu. Nah biasanya produk-produk seperti bedak kita ada cushion, terus kemudian lip cream dan lain sebagainya. Nah ada komunitas, biasanya komunitas senam ibu-ibu gitu. Nah itu ada namanya Manjakani. Manja spray, nah itu biasanya digunakan wanita, disukai pria. Dia bisa pakai juga. Betul. Ya. Nah deodoran, susu kita ini masuk insya Allah ke semua kalangan Pak ya, di semua komunitas. Ini kan masyarakat ini kan banyak yang suka mampir di mall. Ya. Ada beberapa yang mungkin saya nggak bisa sebutkan, ada beberapa yang lengkap di satu mall. Tempat seperti ini. Betul. Mau coba masuk ke arah sana nggak, Pak Ridwan? Oke, karena yang tadi visi kita komitmen Pak ya, komitmen dengan bagaimana mensejahterakan mitra. Jadi kalau bisa saja sebenarnya dengan kondisi SR12 yang sekarang kita mengakuisisi pasar gitu. Dan kita masuk ke mall ataupun kita masuk ke industri-industri yang besar gitu ya. Cuman karena kita mensejahterakan mitra, ada beberapa mitra yang memang suka mengadakan itu bazar di mall ataupun ya masuk ke dalam retail ya seperti apotik, toko susu dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mitra Pak yang kita bawa ke arah sana. Jadi kita buka data, ini loh di wilayah kamu. Boleh itu seperti itu? Betul. Nah mereka yang akan memasukkan ke retail. Jadi ada beberapa wilayah juga ada yang bisa beli di sana. Betul, gitu? Ada sudah banyak mitra-mitra kita juga yang masukkan produk-produk kita gitu ya ke apotik ataupun ke toko susu dan lain sebagainya. Toko herbal terutama gitu. Oh, toko herbal ada? Betul, karena kan ini herbal Pak. Susu kita. Nah ini Habatus Sauda juga, Habatus insya Allah dari Habasi terbaik. Coba, gitu. Saya sendiri konsumsi setiap pagi. Oh, Habatus Sauda. Udah konsumsi Habat SR? Belum nih. Coba nih. Ya. Tapi ini bentuknya kapsul. Kapsul. Bisa dibuka kalau memang biasanya kan ada yang nggak bisa minum kapsul Pak ya. Iya. Tinggal dibuka, dituang. Bisa langsung masuk gitu kan. Betul. Kan minyak namanya juga kan. Ya, ini saya paling suka dan semua vitamin ada di sini. Insya Allah. Jadi kita dari atas sampai bawah ada produk kita. Dari tidur sampai bangun tidur lagi ada, gitu ya. Dari balita sampai lansia juga ada. Lengkap semua. Lengkap insya Allah. Baik. Ya, ini menarik nih perbincangan. Kalaupun tidak terbatas sama waktu, ya terus-terusan kita akan bicara ini. Saya minta ini aja deh, mungkin pemirsa ingin tahu closing statement dari Ridwan terkait pemberdayaan ekonomi syariah ya. Betul. Di sini kan membantu ya, dan nanti mensejahterakan juga mitra-mitranya. Nah itu apa sih komitmen Pak Ridwan gitu di SR12 ini terkait pemberdayaan ekonomi syariah tuh? Ya, jadi yang pastinya kita selalu terharu Pak ya. Kita selalu terharu di saat mungkin dulu waktu pertama kali SR12 berdiri, yang dimana omsetnya baru puluhan juta gitu ya. Kita selalu punya visi, Pak Tony selalu punya visi, selalu punya impian bahwa SR12 bukan bisnis recehan, tapi SR12 adalah bisnis miliaran. Pada saat itu, di tahun 2015-2016 gitu ya. Kita penetrasi kemana-mana, kita coba dampingi mitra walaupun dengan asa adanya lah, ala kadarnya gitu ya. Mobil pun masih sewa Pak. Berkadarnya, tapi di situ adalah sebuah komitmen kita, bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi bagaimana tadi ya untuk membangkitkan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Dan banyak sekali saat kita mengadakan event let's say seperti seminar, training dan sebagainya, banyak mitra-mitra kita yang Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah wasilah dari bisnis SR12 amanahnya bisa terlunasi. Terus kemudian juga bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji gitu ya, bisa menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebahagiaan mungkin yang kita dapatkan terlepas dari finansial mungkin kita dapatkan. Itu lebih dari apapun Pak. Jadi saat orang bilang makasih Pak, SR12 ini bisa membuat
kami, menaikkan derajat kami. Masya Allah, itu luar biasa sih. Sehingga komitmen kita ke depannya ya terus akan meluaskan manfaat lagi gitu ya, melebarkan sayap lagi, dan yang pastinya mensejahterakan mitra-mitra. Kalau dulu kita bermimpi SR12 bisnis miliaran, saat ini kita bermimpi SR12 bisnis triliunan. Oh yes, mantap itu. Itu suatu cita-cita yang benar-benar keinginan target utamanya itu ya. Betul. Ya, semoga maju. Amin, amin. Sukses terus ya. Amin, insyaallah. Pak Ridwan. Ya, seperti itulah bincang-bincang dengan bicara di antara Megapolitan. Sampai ketemu lagi dengan program-program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube channel kami di Antara Megapolitan. Saya Haris Taman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Heri.